Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tadi kata yang Anda dengar cawe-cawe, beberapa hari terakhir ini memang lagi viral. Bisa disaksikan di seluruh TV mungkin dan juga di sosial media Anda bisa membuka banyak sekali kata cawe-cawe. Memang kata-kata ini muncul ketika Presiden Jokowi mengkonfirmasi, menjelaskan statementnya bahwa ia akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi ada lanjutan kalimatnya, demi kepentingan bangsa. Namun niatnya memang baik, tapi ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Banyak yang pro dan banyak juga yang kontra. Bahkan ini langsung direspon oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, yang menyebutkan setelah pernyataan cawe-cawe presiden akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, banyak masuk laporan. Ada yang khawatir akan dijegal, ada yang khawatir dikriminalisasi, ada yang khawatir pemilu dan pileg tidak akan berjalan dengan fair. Nah, benarkah demikian? Lalu sebenarnya apa maksud dari Presiden Jokowi dengan cawe-cawe di Pilpres 2024? Saya akan membahasnya dengan sejumlah narasumber malam hari ini. Saya akan perkenalkan dari ujung sebelah sana ada Mas Tri Andika, pengamat politik. Selamat malam, Mas Andika. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Kemudian ada Mas Mardhani Alisera dari Politisi PKS. Selamat malam. Malam Anggi, malam semua. Ya, di sebelah kiri saya ada Valdo Maldini, staf sus Mensesnek. Selamat malam, Bung Valdo. Malam, Bang Anggi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seragam putih-putih, di ujung ada Gerindra politisinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nih ada 3 orang nih. Waduh, 1, 2, bajunya nih. 3. Oh, selamat bertanding nanti ya, berebut di dapil yang sama. Oke. Mas Mardhani, sebelum saya tanya ini saya mau tampilkan kembali nih pernyataan dari bakal capresnya Koalisi Perubahan. Kita saksikan kembali bersama dari Anies Baswedan berikut ini. Oke, Bang Mardhani, ini kalau kita lihat gara-gara kata cawe-cawenya Presiden, seorang Anies Baswedan yang kita tahu ini kalem, tenang, berhati-hati, ini kalau saya lihat ini agak cukup reaktif ya. Saya boleh bilang reaktif karena nggak lama Presiden ngomong langsung konfres menanggapi ini dan tanggapannya walaupun kalimatnya tenang, pelan, tapi itu tajam semua loh omongannya. Khawatir ada yang akan ngejegal, kriminalisasi, nggak fair. Ini apa sih kekhawatiran yang dirasakan oleh bakal capres Anda? Yang pertama tentu kalau Presiden yang ngomong nggak ada hal kecil Anggi. Oke. Pasti hal besar karena tugasnya berat dan besar. Ketika beliau, saya sih tidak mendapatkan direct ya Pak Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe. Itu kan dari forum pemimpin redaksi nih. Cuman mereka kan setelah keluar dari sana semua omongannya sama nih, 7 kali bahkan kata-kata cawe-cawe. Nah, artinya tetap tidak dari tangan pertama. Ya. Kalau hadis rawinya kuat lah nih karena 7 gitu kan. Sikot semua orang nih percaya gitu. Valdo nanti boleh koreksi gitu. Nah jadi bisa jadi niatnya baik kalau dari penjelasan itu, tetapi kami sangat khawatir ketika Presiden yang juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara gamblang, secara lugas, secara tegas akan cawe-cawe, kami sangat khawatir. Sebentar, saya harus tekankan lagi nih, kan Presiden sudah ngomong ini demi kepentingan bangsa. Dia akan menjaga, mengawal Pilpres jalan lancar. Khawatirnya di mana? Kan cawe-cawenya untuk ini agar terjamin ini. Itu 3 poin tuh, Ngi. 1, cawe-cawe bangsa negara. Yang ketiga tuh, untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Oke, jadi kuncinya yang ketiga. Kami menilai dengan pernyataan poin ketiga, maka ini netralitasnya mulai hilang. Karena di poin 3 diametralnya bertentangan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, karena kami memang punya proposal lain, bukannya ingin meninggalkan Pak Jokowi, tapi kami ada beberapa catatan yang kami ingin perbaiki. Poinnya adalah baca pres Koalisi Perubahan bukan yang akan melanjutkan misalnya legasinya Pak Jokowi, artinya nanti khawatir kan cawe-cawenya di sana. Kita kan gitu. Connecting the dot-nya pernah tuh kan, sekarang ini pemerintah kan 7 partai nih kan, yang diundang 6. Ditanya kenapa Nasdem nggak diundang? Karena sudah punya koalisi yang lain gitu. Itu saya selalu ngulang-ngulang itu. Itu kan padahal setahu saya, nanti tanya teman-teman Nasdem ya. Nasdem menyatakan komitmen bersama Pak Jokowi sampai akhir menjaga. Nah, sehingga akhirnya mestinya dengan pernyataan itu Nasdem diundang. Nah, gamblang sekali untuk melihat bahwa ini dan saya bisa punya contoh gitu nih.
Ini teman-teman di Semarang nih, Nggi. Baru mau bikin kegiatan diskusi gitu loh. Udah dapat surat dari Bawaslu. Apa ini surat apa? Teguran, Surat peringatan? peringatan. Padahal mau diskusi aja gitu loh. Apa? Bunyinya apa? Catatannya Tegurannya apa? adalah Ketua Nusantara Anies, relawan bakal capres Anies, Provinsi Jawa Tengah. Pokoknya intinya hati-hati untuk melaksanakan kegiatan. Padahal belum ada ketetapan apa-apa gitu Mungkin loh. terkait konteksnya kali diskusinya terkait dengan kampanye. Konteks atau dengan apa. kami ketika mungkin niat Pak Jokowi baik, Oke. tetapi kita itu struktur masyarakat yang feodal. Oke, Di mana Pak Jokowinya tidak, tapi di bawah akan berlomba-lomba. Ini kekhawatiran yang ditakutkan Mulai ya, nampak, sudah mulai kelihatan. mulai ada Coba, dan ini saya jelas ke Bung Faldo. Bung Bawaslu Faldo, Jawa Tengah. kita tahu, kita menangkap dengan jelas pesan Presiden bahwa cawe-cawenya dalam konteks positif, tidak ada negatif di situ. Tapi faktanya kekhawatiran itu sudah mulai muncul, kata Bung Mardhani, dengan adanya peringatan. Padahal ini konteksnya untuk diskusi aja. Ya. Dan Anies juga disampaikan tadi bahwa ini akan ada penjagalan ke kriminalisasi, nggak fair pileknya dan lain-lain. Ya, yang pertama Mbak Anggi, bahwa sebenarnya apabila ada penjagalan dan sebagainya gitu, ya tinggal dibuktikan saja apa. Karena pada dasarnya yang udah pasti maju, yang udah pasti jadi, yang udah pasti running, itu kan belum ada. Pak Anies masih sendirian, belum ada wakilnya. Itu kan belum, kalau jadi pasangan calon itu kan presiden dan calon wakil presiden dong. Nah, Iya. Pak Ganjar pun sama, even Pak Prabowo. Tapi yang teriak Mas Anies saja nih soal ini. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang pasti udah jadi calon. Proses ini sedang berjalan, proses ini sedang berprogres, semuanya sedang menyusun A, B, C, D untuk tawaran. Ada yang bicara soal perubahan tadi, mungkin yang Pak Ban tadi sempat singgung di awal. Ada yang bicara soal keberlanjutan dan sebagainya. Oke, poin ketiga itu yang jadi kekhawatiran. Takutnya nanti cawe-cawe presiden memastikan poin ketiga yang melanjutkan tujuan kabinetnya Pak Jokowi berjalan gitu loh. Sebenarnya kan begini Mbak Anggi, kita itu kan sebenarnya apabila melihat survei lah, let's say survei. Bawaslu itu cukup dipercaya loh sama netizen, sama publik, sama masyarakat, nomor 3 kok. Jadi terlepas nanti apapun yang akan terjadi dinamika politiknya, yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong pihak-pihak yang menjadi lembaga penyelenggaraan pemilu itu bekerja secara independen, profesional, dan imparsial. Oke, bagaimana nih fakta ini? Fakta yang baru diterima Bung Mardhani, ini kekhawatiran nih. Presiden mungkin niatnya baik, cuman di bawah-bawahnya ini sudah mulai bertindak nih. Ya. Memberikan peringatan untuk forum diskusi. Ini forum diskusi yang diadakan oleh pendukungnya Anies ya, Bung Mardhani, tapi sudah langsung tegur. Kami kira itu penting nanti untuk dicek aja, karena ada mekanisme pelaporan juga di sana. Kan ada di mana salahnya, di mana kurangnya. Mungkin ya kita nggak tahu, kita nggak akan bicara soal detail dan kami kan sebagai lembaga negara saling menghormati satu sama lain. Jadi yang paling penting sekali lagi apabila ada hal-hal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mardhani, silakan disampaikan saja kepada aparat penegak hukum yang ada, kepada institusi yang memang bisa dan punya legitimasi untuk melakukan itu dan mengecek itu.